Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah hari ini? Semoga tetap semangat ya dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Tahukah kamu apa itu ASEAN? ASEAN adalah suatu perserikatan atau organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. Negara apa saja yang termasuk dalam anggota ASEAN? ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Berdasarkan deklarasi Bangkok, pada saat itu ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Letak negara ASEAN. Letak otonomis ASEAN yaitu 21 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Letak geografis Asia Tenggara yaitu di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geologis terletak pada daerah pertemuan jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Batas wilayah. Batas wilayah negara ASEAN sebelah utara benua Asia dan Samudra Pasifik, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sebelah barat Samudra Hindia, Sri Lanka, dan India. Ini adalah para pendiri pembentuk negara ASEAN. Ada Malik dari Indonesia, Narciso Ramos dari Filipina, S. Rajaratman dari Singapura, Tana Kotman dari Thailand, dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Apa arti lambang negara ASEAN? Pada lambang negara ASEAN memiliki warna biru, keamanan dan kestabilan, merah menyatakan semangat dan dinamisme, kuning menyatakan kemakmuran, putih menyatakan ketulenan. Negara ASEAN pada saat ini didirikan oleh 10 negara, yaitu Thailand, Myanmar, Laos, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Di sini ada 10 negara ASEAN beserta tanggal kapan negara tersebut bergabung menjadi anggota ASEAN. Apa tujuan ASEAN didirikan? Pendiri ASEAN ditunjukkan untuk dapat meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. 3. Memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan komunikasi. Ini adalah beberapa negara yang masuk ke dalam anggota ASEAN. Bisa dilihat sendiri ya anak-anak Ustazah. Yang pertama ada Indonesia. Selanjutnya ada Filipina. Selanjutnya ada Thailand dan Malaysia. Oke, sekarang anak Ustazah bisa mengerjakan tugasnya. Jangan lupa ya, kerjakan tugasnya di buku latihannya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang Pancasila sebagai sistem nilai. Inti dari sila-sila Pancasila.
Hari ini kita akan membahas dua sila dalam Pancasila. Yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung bahwa negara yang didirikan adalah sebagai tujuan manusia, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini terkandung bahwa kita harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dan bermoral. Lalu, sikap apa sajakah yang mencerminkan sila pertama? Yaitu, 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. 2. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. 3. Saling menghormati antar umat beragama. 4. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Selanjutnya, nilai-nilai apa sajakah yang terkandung dalam sila kemanusiaan dan beradab? Yang pertama, persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas setia kawan antar sesama manusia. 4. Perdamaian. Baiklah, sekarang kita lanjut masuk ke tugas. Jangan lupa kerjakan di buku tugas masing-masing ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Selanjutnya yaitu materi pelajaran tentang patung. Patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi yang bersifat seni murni. Berdasarkan fungsinya, patung ada 6 macam. Yang pertama, patung monumen. Yang kedua, patung kerajinan. Yang ketiga, patung dekorasi. Yang keempat, patung seni. Yang kelima, patung arsitektur. Yang keenam, patung religi. Bagaimanakah cara proses pembuatan patung? Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat, yaitu melalui cetak tekan. Apa sajakah bahannya? Menggunakan tanah liat, plastisin, kayu, sabun, lilin, dan batu granit. Lalu, apa sajakah teknik dalam pembuatan patung? Yang pertama, teknik pahat. Yang kedua, teknik cor. Yang ketiga, teknik busir. Yang keempat, teknik cetak. Dan yang kelima, teknik las. Bagaimanakah cara membuat patung? Cara membuat patung dapat dibuat menggunakan teknik pahat atau ukir. Bahannya apa saja? Yaitu kita membutuhkan bahan seperti balok es, batu kayu, gading, tulang, tanduk, dan lainnya. Lalu apa sajakah alat yang dibutuhkan? Yaitu seperti gergaji, pahat, palu, dan lainnya. Bagaimanakah proses pembuatan patung teknik pahat? Langkah pertama, siapkan balok sesuai dengan ukuran yang kita gambar. Yang kedua, gambar pola pada kayu kelihatan dari semua sisi. Langkah kedua, berilah selotip lingkar pada balok. Tetapi, jika dipahat langsung, tidak perlu menggunakan selotip. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas ya. Jangan lupa tetap dikerjakan di buku latihannya. Semangat mengerjakan ya. Ada satu surah dalam Al-Quran yang menyatakan tentang menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara di wilayah ASEAN, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 36, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Alhamdulillah, hari ini materi kita telah selesai. Semoga tetap semangat ya anak-anak ustazah.